peluang untuk menjadikan asuransi itu dengan produk-produk yang sekarang ini banyak sekali yang melakukan perubahan strategi dari padi ke tradisional itu adalah peluang yang cukup bagus gitu. Walaupun itu pasti tidak gampang ya, tidak mudah gitu. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mohon diceritakan, kok sampai terjun ke industri asuransi bagaimana? Jadi saya milih berkarir di Bank Niaga. Dengan proses waktu ya, saya mulai dari teller, terus di Sandris, terus di kredit, sehingga pada saat terjadi 98 ya, krisis moneter ya, itu kondisi perbankan sangat memprihatinkan gitu. Dan pada waktu itu saya ditawarin untuk join di asuransi Eka Life, salah satu life insurance dari grupnya Sinarmas. Nah dari situlah Pak saya mulai berkarir di bidang asuransi gitu. Terus waktu itu saya sebagai supervisor ya, padahal sebelumnya saya tidak tahu itu apa asuransi gitu. Sehingga tapi saya kan orangnya senang belajar ya, senang membaca, senang belajar gitu. Nah pada saat saya belajar itulah saya ketemu perhitungan apa ini apa toh gitu. Oh itu perhitungan aktuaria gitu. Oh yang hitung namanya aktuaria, iya. Nah, langsung saya nyari namanya Mbak Aktuaria yang mana. Terus saya diketawain Pak itu. Ya, dari situlah saya mulai belajar asuransi dari proses end to end-nya gitu. Jadi belajar di Bank Niaga. Dulu sudah masuk ke Eka Life gitu. Kalau di perbankan memang saya dari awal memang cita-citanya menjadi bankers gitu. Jadi memang sudah mempersiapkan diri untuk bekerja di bank. Kalau Eka Life waktu itu zamannya Pak Gandhi Sulistyo? Nah, saya masuk, Pak Gandhi keluar, Pak. Iya. Kalau menurut Ibu, bagaimana perbedaan antara kerja di bank dengan kerja di asuransi gitu? Mungkin bisa disampaikan sedikit gitu. Ya, kalau gini, kalau perbankan itu Pak dari awal itu kan memang sudah berbeda. Di Indonesia itu lembaga keuangan yang paling sudah secara prosedur, secara teknologi dan sebagainya itu memang diawali dari perbankan dulu gitu. Jadi walaupun pada saat saya masuk bank tahun 86 itu semuanya masih manual gitu. Jadi itu transisi untuk menuju ke teknologi ya. Nah, tetapi pada saat saya masuk di asuransi itu secara teknologi itu masih jauh Pak itu. Tetapi dengan berkembangnya waktu sekarang sudah mulai di perasuransian pun itu sudah mulai mengikuti trennya lah itu. Jadi kalau berarti untuk anak-anak muda nih Bu sekarang, jadi sebenarnya di asuransi banyak kesempatan berkarir kan? Oh iya tentu ya. Jadi gue bilang masalah aktuaris, ya. Kemudian apalagi kemudian di akuntan tentu ya, marketingnya juga banyak Bu ya. Justru di asuransi itu challenging Pak ya, penuh tantangannya itu misalnya menjual produk perbankan dengan menjual produk asuransi udah sangat berbeda ya. Jadi bagaimana teknik pemasarannya itu pasti berbeda yang harus mempunyai skill tersendiri gitu. Karena di Indonesia sendiri kan dari data yang ada dari 280 juta penduduk Indonesia itu baru sekitar 84 juta lah pemegang polis. Jadi masih
dibandingkan dengan di luar itu asuransi di Indonesia itu masih belum, marketnya itu masih belum seperti di perbankan ya Pak ya. Jadi masalah karir udah sekarang, prospek industri asuransi di Indonesia bagaimana Bu? Ibu tadi sudah mengatakan bahwa dari 200 berapa gitu hanya 80-an juta orang yang baru mengerti asuransi lah, akan menggunakan jasa keuangannya gitu, untuk kehidupan mereka. Menurut Ibu prospeknya ke depan bagaimana? Prospeknya sangat bagus Pak gitu. Apalagi dengan adanya peta jalan ya yang sudah dicanangkan oleh OJK waktu Oktober 2023, di mana peta jalan untuk pengembangan dan penguatan perasuransian itu kan disusun oleh berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi dari OJK sendiri, dari asosiasi, dari industri, dari masyarakat, dari lembaga lain, dan juga dari konsultan, sehingga menghasilkan roadmap yang cukup bagus ya, dengan beberapa prinsip yang sudah dicanangkan untuk dijalankan dari 2023 sampai 2027 gitu. Maaf nih Bu, kalau sekarang ini gaji di industri asuransi dengan gaji di perbankan bagaimana? Masih jomplang atau gimana? Atau sekarang sudah ada perbaikan? Ini biar teman-teman yang lihat menurut Ibu gimana? Sekarang udah mulai membaik atau gimana? Sudah Pak, sudah mulai membaik sudah. Jadi nggak dulu kan jomplang sekali. Ya karena gini Pak, sekarang itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan konsultan untuk salary survey gitu. Jadi nanti adalah beberapa perusahaan yang sudah menggunakan, dan nanti hasilnya itu tahu kita ada di posisi istilahnya itu di P berapa gitu. Ada P25, P50, P75 gitu. Nah itu sudah tahu. Jadi kalau toh yang belum sesuai gitu ya dengan market atau di industri pada umumnya gitu, akan melakukan adjustment, walaupun itu mungkin secara bertahap gitu. Tapi paling tidak informasi itu sudah ada gitu loh. Jadi kita di posisi yang di mana gitu. Tapi yang jelas tidak nyomplang kayak dulu ya Bu ya. Iya. Artinya dulu kan bank bagaimana bangkit. Sekarang eksekutif asuransi juga sudah lain ya Bu ya. Iya. Mirip-mirip lah Bu ya. Jasa keuangan. Dari saya itu aja Bu Wi, mungkin Bu ada tanya. Baik. Terima kasih Ibu atas menambahkan tentang sekarang perjalanan untuk si Mas Jiwa setelah di periode Ibu seperti apa, ini boleh diceritakan kondisi terakhirnya Ibu? Oh iya. Jadi kebetulan masa transisi ini juga masa di mana beberapa perubahan ya, khususnya di dalam regulasi ya. Tetapi apapun ini yang harus kita hadapi, karena sebetulnya apapun itu pasti ada opportunity ya, itu yang kita hadapi gitu. Nah, contohnya di tahun 2023 ini kan kondisinya belum dari sisi global maupun dari sisi internal sendiri gitu. Tetapi kalau kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih jauh lebih bagus dibandingkan dari negara tetangga ya, khususnya yang tetangga dekat lah gitu, seperti Malaysia, Thailand, Singapura tuh Indonesia masih bagus ya, karena masih 5% lah, 5,5%. Sehingga peluang untuk menjadikan asuransi itu dengan produk-produk yang sekarang ini banyak sekali yang melakukan perubahan strategi dari padi ke tradisional gitu, itu adalah peluang yang cukup bagus gitu. Walaupun itu pasti tidak gampang ya, tidak mudah gitu. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Karena kan si Mas kalau boleh dibilang
hampir lebih dari 90% bermain di Pidi, ya. Bagaimana untuk sekarang ini? Sekarang ini tahun ini sudah Mengawalkan switching strategi, ya, switching strategi gitu. persentasenya tuh antara tradisional sama Nah, karena gini, sekarang ini kan masih jauh ya. Jadi kita targetnya itu tidak berapa persen harus naik, harus seimbang itu belum ya. Tetapi paling tidak kita akan berada sekarang di posisi berapa ya? Kita akan menuju yang lebih untuk naik ya tradisionalnya. untuk Tapi tradisionalnya. untuk sementara ini yang versi Pidi masih tetap tinggi ya Bu ya? Masih jalan, ya masih jalan gitu. Nah sekarang ini kita melakukan perubahan organisasi ya di tim. Jadi kita akan fokus nanti ada yang fokus di produk-produk tradisional dan produk-produk yang pasti unit link tetap kita jalankan. Tetapi untuk yang tradisional itu akan masuk melalui Bank As juga gitu. Saat ini kan sudah banyak juga ya Bu ya untuk kerjasama yang sistem banksurnya. Ya, tapi kan masih produk-produk AJK ya. Oke. Nah, jadi yang in-brand nanti untuk yang tradisional itu masih dalam proses tahun inilah gitu. Dan untuk memanfaatkan grupnya Ibu seperti apa ini? Oh ya, iya, Porsi yang ya kita bagi dua Bu. oke. Sekarang mulai tahun ini itu akan bagi dua. Jadi pilar itu yang grup dan non pilar gitu. Karena sama-sama mempunyai potensi ya. Karena secara umum di industri kan marketnya masih luas gitu. Jadi kita sudah mulai nanti dua-duanya itu akan berjalan gitu. Kalau saat ini tetap lebih ke grup ini ya. Lebih banyak grup. Ya, Porsi dari ya Bank As-nya. Tapi sekarang kita sudah mulai kerjasama dengan bank-bank di luar grup ya. Gitu. Oke. Terus kalau pertumbuhan terakhir sampai akhir 2023 seperti apa itu pencapaiannya? Pencapaiannya kita mengalami penurunan dibanding tahun lalu karena memang ini belum selesai auditnya ya. Nggak apa-apa kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa Belum, tapi kalau yang produk di luar Pidi itu kita mengalami kenaikan ya Produk dibanding tradisionalnya iya, ada kenaikan ya? ada kenaikan gitu. Setelah ada keluar regulasi baru tersebut ya Bu, berarti ya? Kan kita masuk memang strategi tahun ini kita akan change ke produk tradisional, tetapi karena perbandingannya itu sangat signifikan ya, sehingga kita melalui proses lah gitu. Mungkin kita tidak bisa setahun 2 tahun ya, mungkin kita akan bikin progres selama 5 tahun ke depan ya. Jadi yang ini diturunkan, yang ini dinaikkan gitu. Oke. Kalau sekarang ke permodalan Ibu dengan ada regulasi baru sejauh mana ini? Oh. Siwa akan ke KPPS 1 atau 2? Oh. Kita sebetulnya sudah terpenuhi, sudah terpenuhi. Jadi karena modal itu kan sangat penting ya, karena sebenarnya dari 3 sisi ya, dari sisi pemegang saham ya, tentunya kita akan memberikan hasil imbal hasil kepada pemegang saham seoptimal mungkin ya. Itu sebabnya perusahaan ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga tetap prudent tetapi menghasilkan profit yang optimal gitu. Yang kedua adalah dengan modal adalah bagaimana terlihat perusahaan itu kemampuannya untuk membayar klaim kepada nasabah gitu. Yang ketiga adalah kepercayaan investor ya. Karena kan bagaimanapun juga asuransi itu kan juga produknya dikaitkan dengan nanti sekian tahun lagi dengan investasi kan. Seperti nanti tahun sekian akan mendapatkan manfaat gitu. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik dan modal yang kuat, tentunya itu tidak membuat investor menjadi percaya ya gitu. Tapi dengan modal yang kuat, dengan
sistem manajemen yang bagus tentunya membuat investor menjadi percaya gitu. Dan untuk Simas Jiwa sudah? Sudah, karena sekarang pun sudah 1,3 ya. 1,39 triliun gitu. Ya, jadi sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Regulasi tersebut tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau mau jadi itu kelompok KUP apa dong? Kupa, iya. Mau jadi KUPA bisa ya, Bu? Kupa, iya. Ada rencana seperti itu? Iya. Keinginan untuk... Iya. Kita progresnya sudah hari Jumat nanti kita akan meeting progresnya ke depannya seperti apa, tetapi kita akan menjadi KUPA, ya. Itu kalau KUPA itu bagaimana sih, Bu? Misalnya ada satu perusahaan asuransi yang modelnya nggak kurang kuat gitu ya, tapi dia sudah marketingnya bagus, produknya bagus gitu. Nanti katakanlah berlindung di KUPA di Sinarmas Jiwa ini. Kalau kami itu yang kami siapkan sekarang ini di grupnya kita sendiri ya Pak ya. Jadi karena kita jiwa itu kan nanti bisa memiliki dua perusahaan, satu konven, satu syariah gitu. Jadi sekarang syariah kan masih nginduk UUS ya. Jadi makanya kita punya planning untuk spin off supaya nanti ada secepatnya Pak. Kapan Ibu kalau terkait spin off-nya ini? Kan batasnya 2026 ya, Desember gitu. Tetapi kami sudah masukkan ke OJK ya Desember 2026 gitu. Tetapi kalau misalnya nanti di dalam perjalanan itu bisa dipercepat ya kami akan percepat. Oke, intinya spin UUS-nya dari Simas Jiwa nanti akan full fledged seperti itu Ibu? Iya, di 2026 ya. Makanya ini benar-benar kita planning untuk 5 tahun ke depan ya, supaya pada saat 2028 itu tetap kita menjadi sesuai dengan modal yang 500 itu ya. Market leader juga di industri. Iya. Kalau dari sisi SDM untuk di syariahnya seperti apa? Nah, kami sudah persiapkan ya. Bahkan nanti di bulan April ini tanggal 45 kalau nggak salah itu kita akan training semua proses tentang syariah gitu, dari end to end-nya gitu. Saya paling senang proses end to end tuh semua orang tahu. Apa yang bikin Ibu antusias dengan seperti Ibu katakan tadi, saya begitu kalau tentang yang end to end tadi? Iya, karena dengan orang tahu end to end ya, orang tuh akan tahu proses ini sebenarnya ada kendala di mana, gitu. Jadi kalau misalnya salah satu departemen prosesnya apa, ada SOP-nya, ada prosesnya. Nah, kalau kita tidak inovasi terus ya dengan perubahan zaman, teknologi, ya kita tidak melakukan perubahan, nanti kita ketinggalan gitu. Tapi kalau tahu end to end, oh berarti dengan perubahan teknologi, perubahan zaman di sini itu harus dikembangkan gitu. Di sini ini harus dikembangkan gitu. Dan Ibu tularkan ke karyawan ya. Dengan saya sekarang tunjuk satu anak ya, yang dia nanti akan keliling semua dan nanti akan membuat blueprint. Terus teknologi apa yang tepat diterapkan sehingga kalau misalnya menerapkan itu apa misalnya yang harus pemegang saham kami sampaikan ke pemegang saham, misalnya harus teknologi apa, kan pasti ada cost di situ gitu. Jadi itu harus dipikirkan ya, karena seperti tadi ditanya Pak, jadi perbedaannya dengan perbankan. Saya tuh dulu masuk bank masih manual, ya, belum ada ATM. Apa itu ATM? Sampai ATM kerjasama, ATM bersama. Nah, dulu ATM itu cuma punya satu bank, terus ATM kerjasama, terus ATM bersama. Dulu clearing itu datang ke BI tuker-tukeran, balik clearing kedua tuker-tukeran lagi. Sekarang SKN, RTGS, BI Fast ya. Nah itu harus di industri asuransi harus ada. Yes, gitu.
Dan ini seperti apa sih Mas Jiwa melakukan perubahan-perubahan teknologinya seperti Ya, jadi kita ada namanya AIS, Automatic Integrated System. Jadi nanti tidak, misalnya accounting punya sistem, investasi punya sistem, itu enggak. Begitu premi masuk, dia akan mengenerate premi ini, mana bagian reas, mana yang dicadangkan, mana yang setelah dicadangkan, mana yang buat beli investasi. Setelah diinvestasikan, liabilities, aset liabilitiesnya harus matching baik duration maupun returnnya. Jadi itu yang mimpi saya nanti di dalam industri asuransi itu akan punya AIS, Automatic Integrated System. Gitu. Sudah ada yang menerapkan di tempat lain? Tidak ada, belum ada. Ini boleh diekspos Ibu untuk yang AIS tadi? Nggak apa-apa, kalau di Simasjiwa sedang melakukan, akan dilakukan AIS itu. Artinya istilah automatic integrated system sudah umum itu ya? Umum, tapi selama ini setahu saya itu Sinar Mas. belum ada. Ini baru, kan kami juga belum selesai Pak. Jadi lagi mau nyambung-nyambungin gitu. Tentunya dengan sistem digitalisasi yang semakin kuat, permodalannya untuk di bagian tersebut juga harus ditingkatkan juga Ibu. Oh iya, iya. Tentu. Kalau modal di konvennya sih nggak masalah ya. Nanti dengan berjalannya waktu kan nambah terus ya. Labanya nambah, pasti laba ditahannya nambah, ekuitasnya pasti bertambah itu. Yang harus kita pikirkan itu yang UUS-nya. Sedang termasuk penerapan yang AIS tadi itu Bu, untuk di syariah juga ya? Iya, iya. Kembali ke SDM itu berarti saat ini juga untuk posisi di manajemen, komisaris untuk termasuk DP itu juga sedang dipersiapkan seperti itu ya? Iya, iya. Oh. Bu, ini satu tentang Hari Kartini, momennya kan edisi Kartini. Seberapa jauh Ibu memandang kaum perempuan saat ini dengan berkarir di apapun bisa, seperti apa Ibu melihatnya? Ya, sebenarnya gini, emansipasi wanita ya. Karir, kita berkarir ya sebagai seorang wanita itu sebetulnya pada zaman sekarang itu sudah sangat bagus sekali ya. Kita tidak ada perbedaan gender yang menyolok gitu. Tetapi ya bagaimanapun juga saya selalu berpesan ke teman-teman kalau training gitu ya. Berkarirlah kamu setinggi-tingginya, tetapi begitu masuk rumah, kamu adalah ibu dan istri. Itu. Jadi kalau yang sudah berkeluarga ya, kamu adalah ibu dan kamu adalah seorang istri. Begitu kamu keluar, ya sudah, jadilah kamu seperti apa yang ada di tempat kamu bekerja. Tapi begitu kembali ke rumah, ya. Ini udah contoh, saya bilang gitu. Contoh udah sampai tua kan. Contoh, ibu sukses sebagai istri dan sebagai ibu ya. Itu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa ini kebawa. Gitu. Yeah. Nah itu yang saya selalu ingat, iya, saya selalu mengingat. Ibu selalu ingat di training, itu waktu Ibu sebelum menjadi dirut sudah melakukan seperti itu Bu? Atau pas saat ini sudah jadi prinsip? Udah jadi prinsip saya, kan saya berkarir dari bawah ya. Iya. Gitu. Maksud saya itu wejangan tersebut. Oh jangannya, wejangan kasih kepada anak dua itu bahwa Ya, semenjak saya punya tim lah, ya. Begitu saya punya tim, saya selalu ingetin gitu. Jadi kalau dulu saya waktu ingetin ini ya Pak, kadang-kadang tim saya ngambek. Tapi sekarang sudah jadi dirut, udah dari direktur, udah, wah untung saya dulu ketemu Bu Dewi gitu. Itu Ibu tekankan waktu masih di bank juga atau pas di sini? Ya saya di tim saya juga di tim saya di, iya, iya. Itu sih Pak. Ibu kesibukan mungkin, satu itu tentang kayak kepemimpinan yang diterapkan
Oh, Apa manajerialnya seperti apa ini? saya orangnya demokrasi. Jadi kalau menurut pendapat saya ini demokrasi terbatas. Demokrasi karena saya bebas orang mengemukakan pendapat ya. Karena kebetulan di Simasiwa itu ada baby boomer, ada generasi Z ya. Saya ini baby boomer. Jadi pasti punya plus minus sendiri-sendiri ya. Jadi saya justru selalu kalau meeting, ayo ungkapkan, ayo semua pendapat selama masih dalam koridor ya. Koridor kita bekerja kan pasti ada kode etik koridornya lah gitu. Tetapi pendapat atau inisiatif atau ide atau apa silakan terbuka gitu. Jadi itu yang saya terapkan karena kombinasi antara baby boomer dengan XYZ itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Gitu Bu, selama Ibu berkarir tuh pernah mengalami ini nggak sih, tantangan paling terberat bagi Ibu tuh permasalahan apa dan bagaimana cara Ibu untuk melewati itu? 98 dan 2008. Oh ya. 98 itu dimulai dari 97 sebenarnya itu. Jadi dunia perbankan ya itu ya sangat terpuruk lah pada waktu itu. Jadi setiap hari dengar bank ditutup. Setiap hari kredit macet tuh naik. Jadi saya waktu itu pas di bagian kredit. Jadi setiap hari kredit macet itu naik dan harus lapor ke BI pada waktu itu ya. Terus situasi perekonomian sudah sedemikian rupa diantem oleh kondisi politik ya, perubahan kepemimpinan waktu itu presidennya ya, demo di mana-mana gitu. Jadi itu terberat yang saya hadapi gitu. Kalau 2008 berat juga, tetapi tidak seberat tahun 98 karena 98 itu walaupun krisis Asia, tapi dampaknya luar biasa di Indonesia. Kalau 2008 itu krisis global itu ya adalah berdampak ya, apalagi kita di bidang keuangan pasti market ini nanti banyak orang nggak percaya jadi banyak orang redeem gitu-gitulah. Itu tetapi udah di asuransi, saya 97 sudah gejala itu. Nah, saya pindah ke asuransi gitu. Apa yang mendasari Ibu kok mau ke asuransi? Waktu itu sebenarnya saya tidak tergambar, ya. Sangat kecil. Ya, tetapi pada waktu itu saya ketemu Pak Gandhi, lalu ditawarin untuk bagaimana kalau kamu membantu di asuransi, karena asuransi itu kan ada mortgage yang pinjaman rumah itu loh. Kalau dulu tuh namanya KPR. ya investasinya itu di KPR gitu. Nah kan karena saya orang bank yang tahu proses kredit, saya diminta untuk bantu. Nah masuk di situ. Tetapi pas pada waktu masuk perubahan manajemen sehingga saya tidak pegang mortgage, saya pegang di operationnya yang di corporate ya, yang ada underwriting, ada klaim yang semua asing bagi saya. Gitu. Tadi kan udah dibahas soal kinerja perusahaan. Nah kalau misalnya untuk targetnya di 2024 tuh seperti apa? Jadi 2024 itu kalau untuk yang kan kita change perubahan strategi dari paidi ke tradisional. Nah, tradisional tuh dari targetnya 706 dari pencapaian 266. Jadi kamu bisa bayangin naiknya berapa ratus persen. Fantastis ya. Ya. Ya Bu, tadi Ibu juga sempat menyinggung soal transformasi digital Bu ya. Sebenarnya kan transformasi digital ini menjadi apa ya? Banyak yang menjadikan ini sebagai semangat mereka untuk membangun perusahaan mereka. Nah Ibu kan tadi sempat menyebutkan
satu inisiatif ibu, tapi itu kan sebenarnya bisa dikatakan itu memasuki rencananya menengah atau panjang Bu. Nah kalau untuk transformasi digital yang ingin diterapkan sama Simas dalam waktu dekat mungkin di tahun ini apa inovasinya Bu? Oh inovasinya, jadi gini, sekarang kan udah mulai dengan EPI ya. Ya. Tapi EPI-nya di kita ini masih belum sempurna gitu. Jadi contohnya ya, ini data dari tempat lain masuk ke Simasjiwa itu udah host to host ya. Nah, tetapi setelah akan menjadi polis itu ya, adalah lagi satu step yang harusnya ini ada teknologi yang bisa nyambung misalnya dengan data-data KTP dan sebagainya. Nah, itu masih ada satu proses yang kadang-kadang masih dilakukan semi manual. Nah, itu yang saya tidak mau gitu. Itu yang nantinya itu harus ada media yang memfasilitasi itu supaya semuanya itu benar-benar EPI gitu. Jadi apa aja yang sekarang itu teknologi sedang berkembang ya, seperti EPI, seperti apa itu kalau yang kita dunianya itu bisa apa tuh? Oh, metaverse ya. Metaverse itu bagaimana kalau diterapkan di dalam industri gitu. Nah, itu juga kita harus ada yang memikirkan toh. Jadi misalnya pasti teknologi itu berkembang ya. Itu pasti kita sebagai industri asuransi bisa memanfaatkan peluang itu gitu. Cuman memang harus ada orang yang mengerti untuk menganalisa sehingga peluang itu langsung bisa kita tangkap gitu. Itu dari sisi digital ya. Terus tentunya dengan perkembangan digital itu ada peluang untuk mengembangkan kita misalnya pemasarannya kan. Jadi sekarang kalau saya tuh untuk melangkah ke depan itu saya selalu ada benchmark. Saya punya mimpi seperti apa gitu. Sehingga pada saat nanti mau menerapkan itu kita udah ada benchmarknya ya. Mau seperti apa. Sebenarnya kayak bank itu kan ketat ya pengawasannya. Tetapi ada Nanobank, itu bank digital. Alobank ya. Pasti dia membuat sedemikian rupa teknologinya itu dengan segala security-nya gitu. Oh iya, itu berarti jadi arah kami nanti ya untuk teknologi itu, jadi orang bisa beli asuransi, bisa klaim, bisa ini, bahkan lihat polis saya itu apa aja, yang investasi berapa, yang uang pertanggungan berapa, itu hanya menggunakan CIF saja, itu orang tuh udah tahu gitu. Tadi kan menyambung yang barusan ya, tentang pengembangan transformasi digital. Ibu kan tadi kan sempat bercerita bahwa dulu kerja di bank belum ada ATM, sampai ada ATM kerjasama sampai bersama. Nah, kira-kira transformasi digital yang akan diterapkan oleh Simas itu akan mengurangi peran dari agen nggak? Peran agen ya mempermudah iya, tapi menghilangkan tidak gitu. Mempermudah iya gitu. Jadi dengan teknologi misalnya gini, ada nanti aplikasi yang dia bisa tracking. Jadi kalau misalnya klaimnya sudah dibayar belum, nasabahnya ngejar agennya ngejar, sudah nggak ada, agennya langsung bisa akses itu. Kan tidak semua nasabah itu familiar terhadap teknologi ya, dan biasanya di asuransi itu hubungan antara nasabah dengan agen itu kan punya hubungan emosional sendiri gitu. Jadi dia lebih baik tanya agennya gitu. Walaupun mungkin kita udah ada web apa yang bisa memfasilitasi, mungkin dia lebih senang berhubungan dengan agennya, itu bisa jadi
nanti ada trackingnya apa sebenarnya, membantu informasi lah. Oh, berarti Lebih ke customer centricnya ya. memperingkas jalur-jalur Iya, iya. yang kalau di saya itu aja. Jadi pakainya cuma ini dong. Iya. Ini bisa apa aja gitu ya. Jadi ya begitulah teknologi berkembang. Jadi kita di industri harus mengikuti lah.